Saya bikin video ya iseng-iseng aja tentang hipnotis, jalan untuk menuju pencerahan, jalan untuk menjadi Buddha, pikiran dan kesadaran. Wah, banyak banget ya. Jadi begini, para resi, para guru dari sejak zaman dulu kala, khususnya dalam Veda, itu membagi pikiran menjadi beberapa layer dan juga membagi beberapa state atau kondisi atau keadaan daripada pikiran. Nah, lalu apa hubungannya dengan hipnotis? Bagaimana dengan pandangan hipnotis modern? Terus apa hubungannya dengan jalan kepada pencerahan, jalan kepada menjadi Buddha? Ya, namanya juga vlog iseng, ya coba asal ngomong ya. Jadi ada 4 layer, lapisan daripada pikiran. Yang paling luar, ini kalau secara Vedik ya, secara tradisi Veda, para ahli yoga, yogis. Yang paling luar namanya Budi, ya. Bukan Wati, Budi. Nah, Budi ini kalau bahasa modernnya itu intelektual, pikiran rasional. Ini yang dibangga-banggakan oleh kaum saintis ya, kaum rasional. Faktanya, Budi ini, intelek ini hanyalah sekumpulan data, sekumpulan informasi yang kita terima dari sejak kita lahir, kita sekolah, kita membaca buku, kita membaca internet, kita diskusi, dan lain sebagainya. Jadi, hasil daripada informasi yang dimasukkan ke dalam diri kita. Ya, sehingga menurut buku ini, menurut pengetahuan ini, menurut profesor ini, menurut kitab ini, dan sebagainya, itu hanyalah intelek. Hal seperti itu banyak dibangga-banggakan oleh orang, harus masuk akal dan lain sebagainya. Padahal itu adalah layer atau lapisan pikiran yang paling rendah. Lapisan yang kedua adalah ego. Ego itu tentang siapa aku, tentang identitas. Aku ini orang Indonesia, aku ini orang Jawa, aku ini orang Cina, aku ini orang Islam, aku ini orang Kristen, dan lain sebagainya. Nah, ego ini juga hanyalah layer daripada pikiran yang sangat terbatas. Faktanya, kalau kita mau lebih dalam lagi, kita ini semesta. Jadi melampaui ego-ego yang begitu sempit. Ya. Layer yang ketiga adalah memori. Nah, memori ini banyak banget cabangnya. Ada memori karma kita, ada memori leluhur kita, ya, leluhur-leluhur yang di dalam kita. Ada memori-memori sebelum kelahiran, ya, dan banyak sekali lainnya. Layer yang keempat itu yang disebut dengan cita, kesadaran atau pikiran yang murni. Pikiran yang murni, nggak usah disebut kesadaran. Pikiran yang murni, pikiran yang terhubung langsung dengan pikiran sumber penciptaan, ya. Dan ada satu lagi pikiran ilahi ya, yang memang sumber dari itu juga ada dalam bagian diri kita. Karena sang pencipta ya ada dalam diri kita. Sang pencipta itu ada di dalam setiap ciptaannya. Tumbuhan, binatang apapun, di dalam semua itu adalah sang pencipta yang berkarya, yang menggerakkan, yang menjadikan ada. Nah, itu layer. Nah, bagaimana dengan state atau kondisi daripada pikiran atau mind? Oh ya, otak itu bukan mind ya. Otak itu hanya kendaraan fisik, salah satu kendaraan fisik daripada pikiran. Ya.
Nah, para resi yang menulis Weda, juga guru-guru spiritual yang terpercaya itu biasanya membagi ada beberapa stage tentang pikiran. Yang pertama, state terbangun, ya. Wake up, jadi terjaga, pikiran analitisnya masih berjaga-jaga. Nah seperti ini nih, kita dalam kondisi wake up, bangun ya, dalam kondisi bangun. Kemudian ada state di mana pikiran itu tidur dengan mimpi, tidur tapi mimpi. Ya. Ada state selanjutnya tidur tanpa mimpi, ya, di mana ini tidur lebih dalam, deep sleep. Indra sudah tidak bekerja, ditoel, dipanggil biasanya sudah nggak dengar. Nah, state yang keempat ini adalah yang disebut dengan state awake, ya, sadar. State sadar ini state sangat sadar, dia bisa mengamati ketiga state ini. Nah biasanya kalau saya dulu dalam praktek hipnotis, ketika menghipnotis orang, membawa orang ke dalam trans, atau ketika praktek mengalami keheningan dan lain sebagainya, itu masuk ke sini, ya, masuk ke dalam stage berkesadaran penuh, ya. Itu kalau menurut Weda dan menurut para resi dan lain sebagainya, guru-guru. Bagaimana kalau pandangan hipnotis atau hipnoterapi modern atau psikologi dan lain sebagainya? Mereka biasanya membagi dengan dua, ya, yang dua nanti dibagi lagi. Ada state sadar, ada bagian bawah sadar, ya, ada sadar dan bawah sadar. Nah, bawah sadar ini ada nanti ultra sadar, ada super sadar dan lain sebagainya, ya, tergantung masing-masing mau ngocehnya atau menulisnya gimana. Nah, kembali ke tema, bagaimana kita bisa mencapai pencerahan, bagaimana bisa menjadi Buddha. Bu itu di atas, Bu itu Budi, Da itu di atas, jadi di atas Budi. Tadi kita tahu bahwa Budi itu adalah intelek, logika. Sangat terbatas karena itu hanya hasil daripada data-data yang dimasukkan ke dalam diri kita. Untuk menjadi Buddha, mencapai pencerahan, kita harus lahir kembali, reborn. Ya, maksudnya gimana? Itu kan semua informasi yang kita terima dari sejak lahir sampai kita hari ini, itu dari luar semua. Itu hanyalah data-data dari luar. Sehingga kita sok tahu, kita merasa paling benar dan yang lain salah, pintar menghakimi dan lain sebagainya, karena semua data-data itu yang masuk ke dalam diri kita. Dan itu bahaya, ya. Kalau orang-orang sudah merasa dirinya benar, berarti ada orang yang lain salah. Kalau sudah benar, apalagi fanatik, wah, seperti kaum agamis, itu kafir, itu sesat dan lain sebagainya. Itu kumpulan orang-orang yang belum tersadarkan, ya, masih terhipnotis, terpengaruh doktrin, terpengaruh dogma, terpengaruh sugesti, terpengaruh input dari luar, ya. Bagaimana menjadi lahir kembali dan mengalami kesadaran, tercerahkan dan akhirnya menjadi Buddha. Ya, jadi Buddha itu bukan Siddhartha Gautama saja, Buddha itu banyak, ya. Hari ini juga banyak orang sudah menjadi Buddha, ya, dulu juga banyak. Jadi Buddha maksudnya adalah orang yang sudah hidup di atas logika, di atas budi, Buddha, di atas budi, di atas intelek, di atas logika. Karena logika sangat terbatas, logika itu hanyalah hasil daripada data-data yang dimasukkan ke dalam diri.
Untuk menjadi Buddha, tercerahkan, pertama harus lahir baru. Lahir baru itu apa? Sadar bahwa sebetulnya sampai hari ini kita nggak tahu. Saya tidak tahu. Memang secara teori, secara apa saya tahu ini tentang dari buku-buku, dari itu saya tahu misalnya Muhammad siapa, saya tahu Allah itu apa, Yesus itu apa, Buddha itu, Siddhartha itu apa. Tapi kan itu dari informasi. Sejatinya saya tidak tahu. Nah, langkah pertama adalah menyadari bahwa saya tidak tahu, aku tidak tahu. Sehingga kita melampaui budi. Budi inilah yang tahu, budi inilah yang data, pusatnya data-data informasi yang kita terima. Kita harus melampaui budi, kita harus sampai ke cita, pikiran murni yang terhubung dengan Atman, pikiran ilahi. Bagaimana untuk sampai ke situ? Pertama, kita harus sadari aku tidak tahu. Kemudian mulai karena merasa tidak tahu, sadar tidak tahu, terjadilah pencarian. Nah, ketika pencarian itu terjadi dialog batin dari kedalaman diri kita, ya, otomatis akan muncul aliran-aliran pengetahuan yang murni. Cita adalah gudangnya pengetahuan, gudangnya informasi yang murni di seluruh kosmos, di seluruh sistem semesta. Kalau ilmu pengetahuan di hipnotis modern itu di bawah sadar yang sangat-sangat dalam. Kalau belajar hipnotis, state-nya macam-macam, ya, relax, transit, alpha 1, alpha 2 dan seterusnya, ya, sampai ada namanya nanti ada deep sleep, ada deep trance, ada coma state dan lain sebagainya. Itu hanyalah kondisi atau stage daripada pikiran-pikiran atau kondisi batin di dalam setiap kita. Kita harus sadar, aku nggak tahu. Nah, inilah adalah langkah pertama. Harus berani seperti itu. Aku nggak tahu. Nah, walaupun aku sudah baca kitab macam-macam, walaupun aku sudah ikut agama ini, sebenarnya aku nggak tahu. Aku nggak kenal Yesus, aku nggak kenal Muhammad, aku nggak kenal Siwa, aku nggak kenal Siddhartha, nggak kenal siapapun, nggak kenal Einstein, nggak kenal siapa, aku nggak tahu. Dan karena nggak tahu ini terjadi pencarian yang murni. Batin mulai mencari, menurutku apa, menurutku sendiri apa, dan lain sebagainya. Seorang guru bertanya kepada salah satu muridnya, kalau kamu saya kasih buah, mending saya kunyah-kunyah dulu baru kamu telan, atau kamu kunyah sendiri buahmu itu? Yang mending saya kunyah sendiri, guru. Kunyahlah buahmu sendiri. Selama ini kita sudah mendapat kunyahan-kunyahan dari berbagai orang, dari pengetahuan-pengetahuan Muhammad, Yesus, Buddha, para tokoh, para filsuf, para motivator dan sebagainya. Sekarang saatnya kunyah. Itulah kata kedua, kunyah buahmu sendiri. Ya, kunyah buahmu sendiri. Sama seperti Siddhartha, sudah melakukan berbagai ritual dari para guru-guru Indianya, guru para resi dan lain sebagainya. Nggak cocok. Dia punya sendiri, dia ciptakan cara sendiri, dia buat kitab suci sendiri. Ya, bukan berarti kita harus seperti itu. Ya, tapi kalau mau seperti itu, ya silakan buat kitab suci sendiri-sendiri. Pada akhirnya akan ada banyak suara ketika kita melakukan sebuah action atau akan melakukan sesuatu, nasihat, masukan dan sebagainya. Dan yang perlu dengarkan adalah suara dari dalaman dirimu sendiri, bukan suara yang lain. Melampaui benar dan salah, melampaui norma-norma apapun. Ya, aku nggak tahu. Mulai bertanya kepada kedalaman diri sendiri, ke dalam kecerdasan yang murni, kepada sumber daripada penciptaan yang ada dalam diri, sehingga kita menemukan pemikiran baru, mewarnai dunia dengan warna baru, dengan pemikiran baru, dengan karya baru dan lain sebagainya. Oke, selamat melampaui logika, selamat melampaui budi, selamat di atas budi dan menjadi